Bung, mari kita sapa yang terhormat Ibu Dr. Nimade Arini. Halo Ibu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Apa kabarnya Swastiastu. Ibu? Om Sehat? Swastiastu. Sehat. Mohon maaf, saya agak telat bergabungnya Dan karena kenapa ada Ibu? sesuatu dan lain hal tadi. Baik Ibu, apa Oke, Ibu sudah siap membawakan materi kita pada sore hari ini? Oke, siap. Terima kasih Ibu moderator cantik, Mila. Terima kasih Ibu, Oke, silahkan. oke. Izin Bapak Ibu, saya awali pertemuan pada sore hari ini melalui Zoom meeting. Saya awali dengan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, semoga Bapak Ibu yang berada di tempatnya masing-masing, semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Koordinator Prodi PPG Gede Pujon Mataram, dihimbau karena selama mungkin 1 minggu ke depan ini kegiatan untuk Zoom meetingnya akan terus dilaksanakan. Untuk itu, Bapak Ibu harus menjaga kesehatan dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang nanti akan diujikan itu Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini pada kesempatan ini untuk Zoom meeting yang pertama, pada sesi pertama itu adalah tentang pembahasan UP situasional judgment test. Oke, Bapak Ibu nggak? Bapak Ibu izin untuk share materinya nggak Bapak Ibu semuanya? Silakan Bu. Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin sudah diperkenalkan barangkali saya tadi nggak Bapak Ibu? Sampai lupa saya memperkenalkan diri. Sudah diperkenalkan saya sama Ibu moderatornya? Sampun. Sampun nggih, terima kasih. Sampun diperkenalkan tadi. Supaya nanti tiang bicara tapi tidak tahu dia siapa itu bicara gitu, nggih. Oke, kalau sudah kita langsung saja ke materi. Oke, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang situational judgment test yang disingkat dengan SJT. Nah, ini yang dilakukan nanti saat uji kinerja. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu harus juga mudah-mudahan sudah mengetahui untuk kompetensi lulusan daripada mahasiswa PPG itu ada 8 kompetensi lulusan yang Bapak Ibu harus cermati bersama-sama. Nah, untuk kompetensi lulusan yang pertama atau KL1, nah itu adalah bagaimana seorang guru mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Nah, itu untuk KL1-nya. Untuk KL2 itu mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan, itu di keterampilan biasanya ada 2, Bapak Ibu.
ada keterampilan khusus dan ada keterampilan umum. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan keempat aspek tersebut melalui atau disesuaikan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bersama. Itu KL2. Yang KL3 itu bagaimana Bapak Ibu mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. KL4-nya mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan, dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Nah, selanjutnya untuk KL5, ini lanjutannya, mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Nah, yang dimaksudkan secara akomodatif, Bapak Ibu, itu bagaimana kita menjadi seorang pendidik, nah itu ya, memiliki sikap atau pendekatan yang fleksibel atau bersedia menyesuaikan diri baik dalam lingkungan pergaulan maupun mengatasi masalah yang kita hadapi baik di lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ya, yang dimaksudkan adaptif itu adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi yang berubah-ubah. Dan yang dimaksudkan progresif itu adalah ke arah kemajuan, kita bisa merubah ke arah kemajuan, bertingkat-tingkat naik maksudnya, kebaharuan ke arah perbaikan keadaan untuk yang sekarang gitu. Nah, yang KL6 itu mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. KL7 mampu melakukan refleksi secara komprehensif. Nah, secara keseluruhan atau menyeluruh, baik itu konten, pedagogik, teknologi, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada kompetensi lulusan yang ke-8, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, Bapak Ibu, dari 8 KL atau kompetensi lulusan itu didistribusikan untuk soal uji pengetahuan itu akan dibagi menjadi 3. Nah, dan untuk uji kinerja, uji tulis itu ada sesuai yang ada di slide. Yang KL1 atau kompetensi lulusan 1 itu terkait dengan kepribadian dan sosial. Nah, inilah yang akan kita diskusikan dan akan kita bahas untuk sesi yang pertama. Kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi, untuk KL1, kepribadian dan sosial, itu untuk butir soal nanti itu ada 10 butir soal yang harus Bapak Ibu jawab. Nah, untuk KL2 sampai KL7 merumuskan indikator capaian pembelajaran sampai refleksi komprehensif itu nanti ada di PCK. PCK itu pedagogik konten, nanti materinya yang kedua. Knowledge kalau nggak salah nih, pedagogik konten knowledge-nya itu nanti materinya setelah materi ini SJT-nya. Nah, jadi untuk yang KL8 itu mungkin nanti yang untuk pengembangan
sendiri itu ada di yang berikutnya. Nah, jadi untuk butir soal di SJT yang sekarang, situational judgment test, itu ada 10. Recording Di in sini saya progress. hanya memberikan penekanan saja atau mengingatkan kembali bahwa nanti uji kompetensi mahasiswa PPG itu ada 2, ada uji kinerja dan ada uji pengetahuan. Nah, nanti penilaiannya itu ada 1 dosen dan 1 guru untuk masing-masing mahasiswa. Untuk uji kinerja itu ada RPP, ada praktek pembelajaran itu berupa video, dan ada portofolio. Portofolio ini mungkin nanti isinya bukti-bukti dan lain sebagainya. Nah, itu dikerjakan ada rentang waktu dan tanpa pengawasan. Jadi Bapak Ibu mengerjakannya sendiri. Dan diharapkan RPP, PP video atau praktek pembelajaran dalam bentuk video dan portofolio itu tolong dilengkapi sesuai mungkin arahan yang Bapak Ibu peroleh pada saat mengikuti Zoom meeting yang sebelumnya. Untuk uji pengetahuan, itu ada tadi kasus, ada SJT KL1, nah yang sekarang itu tentang kepribadian dan sosial. Situational judgment test itu KL1-nya khusus yang sekarang, atau kompetensi lulusan yang nomor 1. Nanti itu juga ada di uji pengetahuan, ada PCK itu dari KL2 sampai KL8. Nanti itu juga dikerjakan pada waktu tertentu. Itu dengan pengawasan. Kalau yang uji kinerja itu tanpa pengawasan. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada uji pengetahuan UKMPPG. Artinya uji pengetahuan uji kinerja mahasiswa PPG. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Untuk situational judgment test atau SJT yang sekarang kita diskusikan, itu ada 10 butir soal. Nah, nanti untuk pedagogical context knowledge atau PCK itu ada 50 soal, dan studi kasus itu mungkin besok Bapak Ibu ikuti Zoom meeting-nya, itu yang dinilai oleh penguji, dosen, dan guru. Selanjutnya, untuk situational judgment test atau SJT, nah ini yang pertama, tes dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Yang selanjutnya, peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Yang ketiga, opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, nanti yang diukur adalah tes kepemimpinan, tes kompetensi ASN, termasuk juga tes kesiapan lulusan. Nah, yang dimaksudkan untuk yang kedua tadi, peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan. Nah, itu sebenarnya jenis tesnya atau jenis soalnya itu mirip dengan tes kepribadian, Bapak Ibu.
Jadi SJT itu bukan serta-merta untuk uji keprofesiannya saja, tapi ada uji kepribadian dan sosial. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu kami tekankan. Yang selanjutnya ini untuk definisi SJT. Ini salah ketik kayaknya ini untuk slide-nya, ya. Bukan STJ, tapi SJT. Nah, jadi yang pertama itu definisinya, tes ini dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, terutama dalam konteks mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, SJT itu bertujuan untuk mengukur kompetensi dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, manajerial, kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan komunikasi. Nah, jadi Bapak Ibu, SJT ini sebenarnya tujuannya untuk mengukur ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa memiliki kompetensi dalam mengambil sebuah keputusan, dalam memecahkan masalah, dalam memanajerial, dalam memimpin atau kepemimpinan, dalam keterampilan interpersonal, dan dalam komunikasi. Nah, itu yang nanti akan diukur dalam soal atau butir soal di SJT. Baik, Bapak Ibu, yang saya hormati, selanjutnya lanjutan dari definisi SJT. Itu tes ini biasanya disajikan dalam bentuk skenario yang menggambarkan situasi relevan yang mungkin dihadapi oleh seorang guru. Tuh, yang selanjutnya, setiap skenario disertai dengan sejumlah opsi tindakan. Dan peserta diminta untuk memilih tindakan yang paling tepat atau efektif sebagai respon terhadap situasi tersebut. Yang selanjutnya, dalam konteks PPG, SJT menguji sejauh mana peserta mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses mengajar. Selanjutnya, soal SJT didesain untuk mencerminkan situasi nyata yang sering dihadapi oleh guru sehingga dapat memberikan gambaran tentang kompetensi peserta dalam menghadapi tantangan di tempat kerja. Oke, selanjutnya ini adalah format dan aturan pelaksanaan SJT PPG yang pertama. Pelaksanaan SJT dalam PPG memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Jumlah dan bentuk soal, itu ada 10 soal pilihan ganda, Bapak Ibu, yang berbentuk situasi atau skenario yang relevan dengan tugas guru. Setiap soal diikuti oleh 4 pilihan jawaban yang menggambarkan tindakan yang bisa diambil untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu dicermati. Yang kedua, cara menjawabnya adalah peserta meminta memilih satu dari 4 pilihan respon yang disediakan, yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang dihadapi. Pemilihan jawaban yang tepat membutuhkan analisis yang cermat untuk memastikan respon yang dipilih adalah yang paling sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengelolaan kelas. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti mungkin ada beberapa contoh soal dan jawabannya mungkin ada yang mirip-mirip Bapak Ibu. Nah, jadi disinilah membutuhkan analisis Bapak Ibu yang cermat, gitu, untuk memilih jawaban yang tepat, gitu. Nah, selanjutnya untuk waktu pengerjaan, itu manajemen waktu yang baik diperlukan agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan
semua soal sesuai dengan batas waktu yang disediakan. Yang selanjutnya, kondisi mengerjakan, peserta disarankan untuk mengerjakan tes dalam lingkungan yang kondusif agar dapat fokus dan tidak terganggu, Bapak Ibu. Jadi diminta mengerjakan soal itu harus fokus. Yang selanjutnya, kebebasan dalam memilih soal. Nah, peserta diperbolehkan untuk memulai dengan soal yang dianggap lebih mudah atau sudah dipahami dengan baik selama waktu mengerjakan masih tersedia. Jadi tidak mesti harus mulai dari nomor 1, 2, 3, dan selanjutnya. Jadi di sini diperbolehkan memulai dengan soal yang dianggap lebih mudah, supaya waktu yang diberikan cukup untuk menyelesaikan soal yang disediakan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, ada strategi dalam menghadapi SJT. Agar sukses dalam mengerjakan SJT, berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu. Yang pertama, baca setiap skenario dengan teliti. Perhatikan detail dalam setiap situasi dan analisis pilihan respons secara cermat. Yang kedua, pahami konteks pendidikan. Pilih tindakan yang sejalan dengan prinsip pengajaran yang berpusat pada siswa serta relevan dengan kebijakan pendidikan. Untuk kelola waktu dengan baik, jangan terlalu lama berpikir pada satu soal, Bapak Ibu. Jika merasa ragu, lanjutkan ke soal berikutnya dan kembali lagi jika masih ada waktu tersisa. Jadi jangan menghabiskan untuk memikirkan jawaban di satu soal saja, sedangkan waktu terus berlalu sehingga nanti Bapak Ibu kehabisan waktu dan soal tidak bisa dikerjakan sampai selesai. Itu juga perlu dipertimbangkan nanti. Yang selanjutnya, jangan terpancing oleh pilihan yang mirip. Nah, ini Bapak Ibu, seringkali pilihan jawaban cukup mengecoh. Nah, itu antara jawaban opsi A, B, C, D, itu terkadang dia mirip. Nah, disinilah perlunya yang seperti tadi disampaikan, analisis cermatnya Bapak Ibu untuk menentukan jawaban yang mana yang paling tepat. Nah, jadi pilih jawaban yang paling tepat, bukan hanya sekedar benar. Nah, walaupun nanti dari semua opsi itu dirasa semua benar gitu. Tapi yang mana di antara opsi pilihan itu yang paling tepat? Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya strategi menghadapi SJT itu yang pertama, pahami konteks dengan baik, gunakan empati, konsisten dengan prinsip pendidikan, prioritaskan keterlibatan siswa, pertimbangkan dampak jangka panjang, kreativitas dan inovasi dalam mengajar serta refleksi diri, sensitivitas budaya, realitas dan dapat dipraktekkan, berpikir kritis dan analitis. Okay. Nah, Bapak Ibu, itu materi yang bisa kami berikan untuk penguatan ya Bapak Ibu terkait dengan situasional judgment test-nya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti waktunya lebih banyak untuk di latihan soal Bapak Ibu. Karena latihan soal ini, latihan soal SJT ya Bapak Ibu ya, bukan latihan soal STJ ya. Ini kayaknya juga salah ketik. Nah, jadi waktu kita nanti gunakan sebaik mungkin untuk di latihan soal ini. Soal yang diberikan dalam latihan soal SJT itu ada 30 butir, Ibu. Jadi nanti mungkin soal yang 30 butir ini ada 10 butir yang akan mungkin nanti keluar pada saat uji kinerja yang Bapak Ibu akan hadapi nanti ke depannya. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan jenis soalnya nanti yang akan kita diskusikan dan akan kita bahas bersama pada kegiatan sore hari ini.
Mila, untuk latihan soal mungkin bisa dilanjut sama Bu Ria Lestari nggak Mila? Dipandu sama Bu Ibu. Ria Lestari. Terima kasih Matur kita, sukses Bapak kepada Ibu Ibu. Dokter Nimade Arini. Oke. Semoga Ibu sehat selalu. Oke. Bapak Ibu, materinya mungkin cukup ya secara singkat. Mungkin kita lebih banyak nanti diskusi di soal-soal yang akan mungkin Bapak Ibu akan nanti pelajari. Mohon di silent ya Bapak Ibu biar suaranya tidak. Oke. Mila, mungkin saya tutup dulu nggih? Oke. Boleh Ibu. Apakah boleh ada tanya jawab Ibu? Boleh. Kalau ada, silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah cukup atau ada yang mau ditanyakan tentang materi yang Ibu berikan tadi? Atau mungkin kita lebih banyak di gini ya, komunikasi soal kali nggih, biar Bapak Ibu lebih memahami soal seperti apa sih jenis soal SJT itu gitu. Oh, nggih, Biar Bu. nanti soalnya nanti soal SJT dengan PCK itu berbeda. Jadi Bapak Ibu peserta PPG biar bisa memahami, oh kalau SJT soalnya terkait dengan kepribadian dan soal itu, oh seperti ini jenisnya gitu. Kalau PCK itu cukup banyak karena itu terkait dengan KL 2 sampai 7. Nah, kalau SJT ini kan cukup hanya di KL 1 atau kompetensi lulusan poin 1 saja. Seperti ini ke. Nggih. Nggih, Ibu matur seksema sekali lagi untuk Ibu Dr. Nimade Arini atas waktunya pada sore hari ini. Baik Ibu, kita tutup nggih. Bapak Ibu semua untuk Bu Made Arini kami tutup dengan para mesanti Ibu. Om Santi Om Santi. Santi, Om Santi, 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 Om. Om Santi, Semua Santi, Ibu. Om Santi Santi. Om Santi, Santi, Om Om. Santi Om. Semua Ibu. Nggih. Om Santi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia semuanya pada sore hari ini. Kita lanjut saja nggih kepada Ibu Niwayan Ria Lestari MPD. Halo Ibu Niwayan Ria Lestari. Om Swastiastu, Bapak Ibu semuanya. Swastiastu. Ibu Baik. Ria. Swastiastu. Ibu Ria. Nggih, Mila, Swastiastu. Gimana? Kita lanjut saja Bu Ria. Nggih, bisa. Jadi, suksema Bu Made, bisa didengar suara Tiang? Bisa. Ya, Bu, bisa. Baik, suksema Bu Made, tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Bu Made, tapi Tiang harap Bu Made tetap di sini, nanti kita diskusi bareng ya Bu, kita saling untuk siap Bu Ria. kita saling sharing untuk membahas soal, jadi lebih banyak kita bahas soal. Baik, izin Tiang share screen-nya. Di mana tadi? Bisa dilihat Bapak Ibu? Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Made mengenai soal dari SJT itu sendiri ya. Jadi catatannya, jadi untuk soal SJT sendiri itu adalah jawaban itu disusun berdasarkan prinsip pedagogi yang berpusat pada siswa. Kemudian ada di sana istilahnya inklusivitas. Kemudian profesionalitas, di mana di dalam soal ini nantinya bagaimana caranya Bapak Ibu itu memilih jawaban yang tepat. Jadi jawaban ini dia didasarkan pada bagaimana dalam jawaban itu menciptakan lingkungan, sistem, atau komunikasi terbuka. Jadi, dan menerima semua tanpa diskriminasi. Di sana ditekankan ya Bapak Ibu. Jadi di dalam soal nanti bagaimana caranya Bapak Ibu itu memastikan bahwa setiap individu atau terlepas daripada perbedaan dan memastikan mereka itu merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama.
Jadi mungkin dari beberapa jawaban pasti akan ada yang mirip-mirip, tapi kita cari yang poin tertepat. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Made. Jadi strategi menghadapi daripada soal SJT ini itu yang pertama memahami konteks dengan baik, kemudian menggunakan empati, jadi yang ketiga konsisten dengan prinsip pendidikan, kemudian prioritaskan keterlibatan siswa, kemudian mempertimbangkan dampak jangka panjangnya seperti apa, selanjutnya kreativitas dan inovasi dalam mengerjakan serta refleksi diri. Kemudian sensitivitas budaya, realitas, dan dapat dipraktikkan. Jadi berpikir kritis dan analisis, itu poinnya ya Bu. Nah, itu poinnya ya Ibu Bapak. Nah, jadi yang pertama, coba Bapak Ibu sekalian analisis di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Nah, bisa Bapak Ibu baca, lihat jelas? Ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bersama. Kira-kira menurut Bisa, Bu. B, Bu. Ya. Jawabannya B, Bu. Kira-kira menurut Bapak ini jawabannya. B. Jawabannya B, Bu. B, Bu. B, Bu. B. B. B, Bu. Kenapa? Karena kadang selalu terlambat. Karena lebih mengutamakan kepada siswa dengan menggunakan pendekatan personal kepada siswa yang bermasalah sehingga dia bisa saling memahami satu sama lain. Oke, betul Bapak Ibu ya. Jadi di opsi B itu menunjukkan pendekatan konstruktif dia di sana ya. Kemudian ada komunikasi langsung, jadi tanpa kita menghukum. Jadi Anda memberikan pernyataan secara personal. Jadi tidak langsung kita menghukum siswa tersebut. Oke. Berarti kira-kira mudah Ibu Bapak? Mudah, Bu. Lumayan, Bu. Luar biasa ya. Oke, kita harus betul-betul pembahasan yang kedua. Oke, kalau untuk soal yang kedua bagaimana Bapak Ibu? Jadi Anda adalah anggota tim pengajar di sekolah Anda. Salah satu rekan Anda sering terlambat dalam pertemuan tim dan tidak aktif berkontribusi. Jadi bagaimana Anda akan Jawabannya B, Bu. B. Jawabannya B. Oke. B. Pilih B ya. Jadi Anda Bu, B. pribadi rekan tersebut Bangun. ajaknya berbicara dengan kepala sekolah. Ya, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Pendekatan juga, Bu, sama. Saling menghargai sama profesi. Oke. Pendekatan secara pribadi, Bu, untuk menghargai rekan kerja. Karena melakukan pendekatan secara konstruktif, Bu. Oke, betul. Jadi tidak menghakimi secara langsung dan kita cari solusi bersama kepala sekolah. Mantap, tidak. Ini menunjukkan sikap profesional dan kolaboratif untuk menyelesaikan masalah intern di dalam satu tim ya. Baik. Berarti masih mudah ya Bapak Ibu? Soalnya besok. Iya, Bu. Nanti untuk soalnya kurang lebih dia pasti akan mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 Bapak Ibu. Karena anak B, Bu. B. Masih B jawabannya, Bu. B. Oke, jawabannya masih B. B. Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar ya. dan menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran untuk perbaikan. Jadi kenapa jawabannya B? Harus sabar, Bu. Karena Harus kita sabar. menerima Nggak masukan boleh dari orang emosi. tua, Bu, tapi nggak pakai emosi. Jadi tidak mengabaikan. Betul. Jadi Jawabannya paling banyak manis. Jadi salah satunya di sini itu adalah Akan yang menghargai humanis. peran orang tua ya.
Jadi menjaga komunikasi yang positif ya antara orang tua dengan guru. Oke. Ya. Berarti luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Seandainya besok soal yang ini keluar sepertinya dapat 100 semua ini. Ya, mudah-mudahan ini yang keluar, Bu. Ini, Bu. Mudah-mudahan ini yang keluar. Mudah-mudahan ini yang keluar. Senang. Semoga Ibu saudara suara. Bisa aja kasih keluar, Bu. Ya, mudah-mudahan ini yang keluar ya. Semoga gampang-gampang soalnya. Gampang-gampang kayak gini ya. Semoga, Bu. Semoga lulus semua. Suaha. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ke soal yang nomor 4. Menceritakan pengalaman. Abu. Abu. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Adakah yang menjawab selain Sepakat. Abu. Jadi salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah Kan ini pembelajaran di awal. agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah ya, jadi guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolahnya, ya. Jadi di sini ada sifat seorang guru itu adalah memotivasi siswa melalui pengalaman personal daripada seorang anak. Jadi sesuai dengan indikator sikap. Sikap dari pengalaman siswa sendiri, Bu. Oke, paham ya Bapak Ibu? Paham. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Jadi Anda memiliki murid yang sedang mengalami sakit. Berikan materi pelajaran dan tugas tambahan. Abu. Berikan materi pelajaran dan tugas tambahan. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Abu. Memberikan Abu. Jawabannya Abu. Ayam, Bu. Ayam. Oke, baik, kita mencermati ya Bapak Ibu. Jadi Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit, yang memerlukan perawatan inap selama 2 hari. Ketika ia pulih dan kembali ke sekolah, ia telah melewatkan Jalan pelajaran. sebagai wali kelas. Tindakan yang tepat yang dapat Anda ambil adalah memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. D. Menyarankan untuk mengikuti les pelajaran privat di luar jam sekolah. Lalu ribet. E. Memaklumi siswa tersebut, memberikan nilai dan mengatakan siswa tersebut baru sembuh dari sakit. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ayam. Ayam. Apel. Apa sayang? Kenapa A, Bapak Ibu? Yang bisa memberikan argumen? Karena untuk profesionalitas harus memberikan bimbingan juga pada siswa. Profesional, Bu, tidak dalam melayani siswa. Oke, baik, kita bahas di sini ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memilih option A, coba Bapak Ibu cermati di sana, memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalan. Di sana ada
pemberian tugas tambahan Bapak Ibu. Jadi kan itu semacam kita memberikan apa ya istilahnya ya? Beban. Di sana ada sedikit, coba kita cermati sama-sama ya, memberikan tugas tambahan. Berarti kan mulai ada, kalau kita bahasakan sedikit diskriminasi mulai di sana. Ya, jadi dia sudah sakit, kita tambah beban dia, gitu loh. Berarti ya memaklumi siswa tersebut dan memberikan itu. Yang mana kira-kira? Bu, Memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai. Nih, kalau kita Saya lebih, kalau tidak dia A, B dia Bu, yang 4. Tetap apa Bu? Tetap Ambigu. Posisinya karena A. Posisinya kan dia sudah sehat pada saat dia sehat. yang lainnya nggak sesuai Bu. materi. Karena di sini ketika dia sakit dan dia kembali ke sekolah. Nah, pada saat dia sudah ke sekolah Udah diberikan sehat itu kan. oleh gurunya. Sudah sehat, Bu. Bukan tugas yang diberikan pada saat dia sakit. Ya. Betul, Bu. B juga bisa diberikan. Jawabannya A. Cuman lebih condong ke Karena A, diberikan tugas proses guru tambahan yang ketika memberikan dia sudah sembuh dan pembimbingan. kembali ke sekolah. Abu. 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 Kalau dia dalam proses guru memberikan apa namanya, dia siswa itu sudah sehat, otomatis guru harus setidaknya memberikan dia materi sebagai bentuk bantuannya, Bu. Ya, Dan dia tugas tambahannya itu Sebagai sebagai bentuk latihan. profesionalitasnya, Pak. Ya, sehingga kalau tugas tidak tambahan tidak bukan seperti artinya itu nanti punishment, siswa yang lain iri, Bu. Itu permasalahan kita kan untuk biar keadilan. Nah, itu. Tapi kalau yang B juga bisa, tetapi nanti kalau segi ukur penilaian siswa yang sakit itu nanti setelah sehat itu apa gitu. Abu A. Peran guru kurang ada, ini condong ke A Bu. Oke. Iya. Jadi kalau tugas tambahan diberikan kepada siswa yang sudah sembuh selama dia sakit dan sudah kembali ke sekolah. Bukan pada sakit dia diberikan Kayaknya ya. Betul. baik Bapak Ibu. Kalau itu empati ya, empati. Guru kepada itu siswa bisa yang melakukan ada rasa les iri di luar jam sekolah. Kalau nanti Kalau dia telah kita ada anunya itu. Bapak Ibu, ini kan konteksnya ketika siswa itu sudah sembuh dan sudah kembali ke sekolah. Ya, betul. Dia telah melewatkan jumlah pelajaran. Nah, ini masalahnya kan siswa itu sudah tidak sekolah beberapa hari. Nah, banyak pelajaran yang terlewat. Kita sebagai wali kelas harus membantu. Betul. Yang mana itu kan jawabannya tugas Bu. tambahannya itu kan menyesuaikan dari gurunya kepada siswa. Tidak diberikan tugas tambahan yang beban berat gitu. Yang penting ada dari segi alat ukur penilaian, Bu, begitu. Oke, baik Bapak Ibu kita bahas ya. Ya, Bu. Jadi jawaban Bapak Ibu benar ya, tapi kita di sini mencari jawaban yang lebih tepat ya. Jadi ketika kita kembali lagi ke tadi, jadi kita menitik beratkan. Jadi untuk membahas soal SJT sendiri itu tadi kan sudah ada beberapa prinsipnya ya Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah menggunakan empati. Kemudian prioritaskan keterlibatan siswa. Jadi tadi sudah dibahas strategi menghadapi SJT itu sendiri. Jadi empati dan kemudian prioritaskan keterlibatan siswa. Ketika kedua poin kita itu ambil, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Bu. Empati Bu. Kalau ada empatinya berarti dia. Berarti terkecoh sama jawaban A, Bu. Jawaban yang keterlibatan siswa itu. C, Bu. Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Saya C, Bu. Bapak Ibu sudah mulai. Saya E, Bu. Kalau memaklumi siswa tersebut. Coba angkat tangan. Enaknya Ada. saya
Angkat tangan. Oke, baik Bapak Ibu, bisa dilihat. Jadi jawaban yang tepat di sini itu adalah meminta teman-temannya yang berprestasi untuk membantu belajar. Karena apa? Karena kolaborasi antar siswa itu akan mendukung pemulihan akademik. Jadi tanpa membebani siswa yang sakit. Jadi dia merasa bahwa ada dukungan daripada teman-temannya ini gitu loh Bu. Jadi ingat kuncinya di sana ada Ampura guna empati, kemudian prioritaskan keterlibatan siswa. Jadi tadi itu sudah dibahas ya. Siswa nakal. Oke, paham Bapak Ibu? Paham. Lanjut Bu. Oke, paham ya Bapak Ibu? Paham. Lanjutkan Bapak Ibu, sudah mulai memanas ya. Abu. Oke, kita lanjutkan untuk soal Adalah selanjutnya. bagian dari pendidikan, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jawabannya A, Bu. A. Masyarakat adalah bagian dari pendidikan. Jadi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut Anda itu seperti apa? Apakah masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku? Atau B, masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Kemudian yang C, kurang cepat. Sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan. Ibu. Tanggung jawabkan. Atau D, masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan yang luar biasa. Kemudian yang E, sekolah yang baik udah enggak tepat sudah itu. yang mutlak masyarakat merupakan pihak apa nih? Pihak dilayani. Pihak mana ya? Pihak dilayani. Pihak yang dilayani sebenarnya itu. Jawabannya ayam, bebek, Bebek. Ya, jadi jawabannya itu adalah bebek. Jadi dilakukan kolaborasi antara sekolah dengan pihak masyarakat untuk mencapai tujuan. Lulus saya ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang dari luar suku bangsa. Abu. Oke, jadi sudah jelas di sana ya. Bu, jawabannya Bu A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam toleransi. Ya. Karena tadi sudah saya bahas mengenai menciptakan inklusivitas ya Bapak Ibu dan mengajarkan nilai toleransi di sana. Baik, kita lanjutkan. Orang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna dalam materi yang beragam dengan namun bagi yang lainnya kurang berhasil besar banjir berdasarkan jawabannya. Memindahkan studi lapangan. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Seorang guru kira-kira gimana Bapak Ibu? A. Jawabannya A, Bu.
Oke, jadi C. jawabannya itu A, yaitu dengan Jawabannya A. mempertimbangkan kondisi keamanan ya Bapak Ibu. Jadi di sana kita mempertimbangkan dampaknya juga, dampak jangka panjangnya seperti apa. Jadi karena mempertimbangkan kondisi keamanan dan tetap mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi sudah jelas ya jawabannya A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. A, Bu. A. Wah, cepat sekali nih Bapak Ibu sepertinya ya. Semangat untuk ini soalnya ya. A, Bu. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ayam. 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 Jadi saya harap nanti Bapak Ibu semua benar-benar mencermati dan gini ya, jangan hanya ikut-ikutan aja ketika yang lain bilang A, semua ikut A gitu. Karena besok ketika Bapak Ibu menjawab tes, suara teman itu tidak akan kedengaran gitu loh. Jadi bagaimana Bapak Ibu itu memahami ya. Jadi jawabannya itu A. Jadi menyesuaikan di sini karena kita menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik daripada siswa SD itu sendiri ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ke soal selanjutnya. Ya, SD. Bunyinya sama terus. B. Sabar Pak Abdi, masih dibaca. Baca dulu soalnya Bapak Ibu. Mantap Pak Abdi. Apa sebaiknya? Jadi apa sebaiknya? Selama masalahnya, siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. C.